Salam Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Teti Evalina Sumbayak, calon guru penggerak angkatan 10. Dengan Bapak fasilitator saya adalah Bapak Ananja Simamora, dengan Ibu PP saya adalah Ibu Sartika Ernita Girsang. Kali ini saya akan coba memberikan gambaran tentang tugas saya, yaitu demonstrasi kontekstual modul 1.3 yaitu 1.3A6. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran dari modul 1.3A6 ini adalah calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat prakarsa perubahannya. Yang kedua, calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau yang disebut dengan IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Yang berikutnya adalah dengan inquiry apresiatif tadi kita boleh memahami bahwasannya kita dapat menerapkan bagja. Untuk melaksanakan pendekatan inquiry apresiatif maka dapat dilakukan dengan manajemen perubahan bagja. Apa itu bagja? Bagja itu yang pertama adalah yaitu dengan membuat pertanyaan, merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Ambil pelajaran, mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta mengambil pelajaran dari hal-hal positif tersebut. Gali mimpi, menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi dalam pembelajaran. Pada tahap ini, visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Jabarkan rencana, merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Yang terakhir adalah atur eksekusi, yaitu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak, dan pasti mau untuk terlibat, dan bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi. Dalam hal itu, ada sesuatu yang perlu kita pahami sebelum kita menetapkan bagja. Sebelum kita melengkapi pada setiap komponen dari bagja, ada alat bantu sehingga kita lebih mudah untuk mengisi setiap tahapan-tahapan bagja. Apa itu? Itu yang disebut dengan atap. Atap atau yang merupakan alat bantu membuat gambar mental prakarsa perubahan, alat bantu menyusun kalimat prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan nantinya akan kita tuangkan dalam bagja. Hal itu dapat kita pahami dengan memahami atap. Yang pertama adalah awal ataupun aset, yaitu kemampuan anak mengakses sumber-sumber di dunia nyata, di dunia maya yang beragam. Adalah awal yang baik untuk anak dalam mengkreasi narasi makna, ide, opini, dan opini mereka. Yang kedua adalah tantangan, mengarahkan kebiasaan kopas, sehingga anak menjadi lebih awas dengan sumber ataupun hak cipta dan ide, opini, kreasi mereka sendiri. Yang berikutnya adalah aksi, membantu anak untuk belajar atau berlatih, membuat acuan, membuat pesan yang efektif, mengkreasi narasi ataupun makna dari ide, opini mereka sendiri. Yang berikutnya adalah pembelajaran. Anak paham mengapa mereka perlu menjunjung tinggi kreativitas dan integritas akademik di era informasi dengan kemajuan teknologi digital. Menghargai dan memproses gagasan informasi yang ada
ketika mengekspresikan pikiran dan atau perasaan sendiri dalam bentuk karya. Sebelum saya menuliskan apa yang menjadi visi saya, perlu saya pahami bahwa visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Menurut Bandura, dan yang berikutnya adalah tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan tetapi imajinasi. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas sedangkan imajinasi mencakup seluruh dunia, menstimulasi kemajuan dan melahirkan evolusi menurut Einstein. Baiklah Bapak Ibu, apa yang menjadi visi saya sebagai calon guru penggerak? Yaitu mewujudkan peserta didik yang Rebecca. Rebecca adalah nama yang menjadi harapan saya bagi anak didik saya. Anak didik yang memahami ajaran agamanya yang religius, anak didik yang berkarakter, yang mempunyai ciri tersendiri yang menjadi identitasnya atau akhlaknya, kritis yang maksudnya tanggap dalam situasi apapun, yang mempunyai empati dan simpati, dan kreatif yang penuh dengan hal-hal yang baru. Rebecca saya adalah visi yang perlu saya capai demi mencapai agen perubahan yang berkarakter dan berkompetensi. Seperti yang kita pahami, peserta didik yang kita harapkan adalah peserta didik yang mempunyai atau yang memiliki profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang kita pahami ada 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernatal kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Keenam ini adalah merupakan ciri dari peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan visi saya, yaitu mewujudkan peserta didik yang Rebecca yang mempunyai profil pelajar Pancasila, maka prakarsa perubahan yang akan saya buat sesuai dengan visi saya adalah melaksanakan bimbingan mental. Yang mana dimensi yang saya kembangkan dari profil Pancasila sesuai dengan visi saya yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia serta mandiri. Apa yang menjadi tahapan Bagja yang merupakan prakarsa perubahan melaksanakan bimbingan mental dan mewujudkan peserta didik yang Rebecca? Yang pertama adalah apa yang dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang Rebecca? Tentu saja dengan melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Hal-hal yang akan kita lakukan perlulah kita koordinasikan dengan teman kita, dengan partner kita, dengan atasan kita, dengan semuanya yang terlibat dalam lingkungan sekolah. Sehingga terjadi nanti yang namanya kolaborasi dan program itu berjalan dengan baik. Yang kedua, setelah kita mengadakan kolaborasi maka akan mengadakan program. Merancang program kegiatan bimbingan mental. Seperti apa kegiatan bimbingan mental yang akan kita terapkan? Bimbingan mental seperti apa yang dibutuhkan? Bimbingan mental seperti apa yang akan kita terapkan? Tentu saja kita akan mencari informasi tentang bimbingan mental dan mencari contoh-contoh bimbingan mental yang dapat kita terapkan nantinya, yang dapat saya terapkan nantinya di sekolah saya secara umum dan di kelas yang saya masuki kelasnya secara khusus tentunya. Yang berikutnya masuk ke gali mimpi. Apa kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika peserta didik yang Rebecca melalui bimbingan mental? Hal yang baru yang saya mau ambil, hal yang baru yang saya akan temui dan harapan saya yang akan terjadi adalah yang pertama terbentuknya disiplin diri bagi keseluruhan komponen yang ada di sekolah. Jadi otomatis bukan hanya studennya saja tapi semua komponen dan stakeholder yang ada di sekolah itu akan membentuk disiplin diri. Yang kedua adanya buku harian yang isinya mengenai sikap dan tingkah laku peserta didik yang merupakan gambaran peserta didik setiap harinya. Ada catatan-catatan tersendiri perkembangan anak didik kita itu. Setiap hari dalam setiap pembelajarannya yang akan kita lengketkan nantinya di kelas mereka. Jadi setiap guru yang masuk boleh menuliskan seperti apa perkembangan dari anak didik tersebut. Yang ketiga adalah adanya bimbingan konseling terhadap sikap positif dan negatif peserta didik dalam setiap kegiatan ataupun proses pembelajaran. Dengan memahami apa yang menjadi kompetensi, apa yang menjadi hasil, apa yang menjadi
tulisan mengenai sikap dan tingkah laku itu akan menjadi suatu pedoman buat kita untuk memberikan dorongan terhadap peserta didik. Yang berikutnya adalah tidak ada bullying di lingkungan sekolah. Ini yang paling penting yang saya harapkan nantinya, tidak ada bullying dengan menerapkan bimbingan mental yang kita akan terapkan nantinya dalam sekolah kita. Masuk ke jabarkan rencana. Apa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang Rebecca? Melalui bimbingan mental, ada beberapa hal yang saya mau lakukan, yang kami mau lakukan di sekolah kami, yang memang sebenarnya sudah dilakukan dan akan tetap dipertahankan. Yang pertama adalah penerapan budaya positif 5S, yaitu dengan menyambut siswa di depan gerbang sekolah dan di depan ruangan kelas dengan membudayakan bersalaman. Jadi sebelum pembelajaran itu, siswa yang masuk akan melakukan salaman ataupun tos ataupun hal-hal tersendiri yang diciptakan antara guru dengan murid yang menjadi ciri khas mereka dalam melakukan suatu pembelajaran tentunya. Sehingga mereka akan saling mengerti dan saling memahami antara satu dengan sama lain, antara si pendidik dengan anak didik. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan ini kita mempunyai jadwal, kita akan rancang bahwasannya semua peserta didik mempunyai giliran untuk itu. Nah, yang ketiga adalah pelaksanaan ibadah kerohanian setiap hari Sabtu. Dalam hal ini setiap kelas juga mempunyai giliran. Kapan mereka akan tampil, kapan mereka akan memimpin kegiatan, dan sama halnya dengan Bapak Ibu guru yang ingin memberikan firman dalam kegiatan itu. Jadi semua komponen yang di sekolah terlibat dalam setiap kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang keempat itu melakukan refleksi dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kegiatan refleksi akan kita lakukan setiap proses pembelajaran sehingga memungkinkan anak didik untuk semakin mandiri, memungkinkan anak didik untuk semakin mampu memberikan suatu pengalaman terkait dengan apa yang dia peroleh dalam pembelajaran itu. Yang berikut adalah atur eksekusi. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau penerapan dan pengembangan pembelajaran peserta didik yang Rebecca? Tentu saja dengan berkolaborasi dengan semua pihak untuk memantau sikap peserta didik di lingkungan sekolah, mulai dari siswa, guru, wali kelas, guru BK, dan kepala sekolah. Dan hal berikutnya adalah berkolaborasi dengan komite dinas terkait, masyarakat, dan orang tua peserta didik dalam hal memantau sikap peserta didik dalam konteks umumnya. Tapi secara khususnya adalah guru yang menerapkan pembelajaran ini di dalam kelas. Guru yang menerapkan kegiatan-kegiatan bimbingan mental itulah yang berperan penting secara khusus. Tetapi overall semua guru terlibat. Tentu saja mempunyai penanggung jawab dalam setiap kegiatan ini tentunya, sehingga terciptalah yang namanya berakhlak dan terciptalah yang namanya Rebecca. Terima kasih Bapak Ibu, itulah yang menjadi visi saya yang saya buat dalam bentuk prakarsa perubahan yang menjadi bukti nyata yang akan saya terapkan di sekolah kami, yaitu di SMP Negeri 2 Dolok Pardamaian. Semoga hal ini bisa saya terapkan dan memberikan hal yang positif terhadap lingkungan sekolah dan mempunyai dorongan sepenuhnya dari pihak-pihak yang terkait dalam lingkungan sekolah demi mewujudkan peserta didik yang Rebecca. Terima kasih, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia.